Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Rahmatullah dari kelas 2 TIA. NIM 1955301065. D4 Teknik Informatika Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS enabling skill saya yang berjudul Problem Solving. Problem solving ini sangat terjadi pada diri kita sendiri maupun orang lain. Yang mana, sebagai kita seorang mahasiswa, problem solving ini bisa terjadi. Seperti malas mengumpulkan tugas, dan telat mengumpulkan tugas. Problem solving ini juga terjadi, yaitu pada saat mengatur keuangan kita. Problem solving. Pengertian problem solving. Problem solving adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Contohnya proses mendefinisikan masalah. Seseorang harus bisa membedakan terlebih dahulu mana gejala dan mana masalah yang sebenarnya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan seterusnya hingga menemukan akar masalah yang sebenarnya. Lalu, masalah ini harus pentingnya memiliki kemampuan problem solving. Penting sekali untuk memiliki kemampuan problem solving ini, entah sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan, apalagi sebagai pimpinan di dalam suatu perusahaan. Kemampuan pemecahan masalah berhubungan erat dengan berbagai keahlian lainnya, yaitu seperti kemampuan mendengar, meneliti, kreativitas, menganalisa, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Lalu, tahapan dalam proses problem solving. Tahapan-tahapannya yaitu 1. Mendefinisikan masalah. Apakah kamu telah menerapkan pemecahan masalah dengan mendefinisikan masalah yang ada? Caranya adalah dengan menganalisa masalah yang terjadi, bahwa ada banyak hal yang bisa melatar belakangi dan mempengaruhi sebuah masalah. Lalu, tahapan yang kedua adalah mengembangkan solusi alternatif. Setelah kamu mengetahui sumber masalah, maka tahapan yang selanjutnya yaitu adalah mengembangkan dan memikirkan alternatif solusi yang ada. Dalam hal ini, kamu haruslah kreatif dan memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan kritis. Cari tahu dan bandingkan berbagai alternatif dan pertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada. Lalu, tahap yang ketiga yaitu menentukan solusi terbaik. Tujuan utama dari problem solving adalah menemukan solusi terbaik dari suatu permasalahan. Oleh sebab itu, setelah memikirkan alternatif yang ada, cobalah tentukan solusi mana yang paling tepat. Untuk menentukan solusi yang paling tepat, pertimbangkanlah solusi mana yang tidak berpotensi menyebabkan masalah lainnya. Lalu, tahap yang keempat yaitu menerapkan solusi dan mengevaluasi. Berikut adalah tahapan akhir yang paling menentukan dari proses problem solving, yaitu kamu akan menyusun strategi, mengatakannya dengan anggota tim, dan menerapkan solusi yang telah dipilih. Untuk mengatasi problem solving tersebut, pastinya kita harus meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yaitu ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Cara yang pertama yaitu perbanyak pengetahuan.
Perbanyaklah wawasan dan pengetahuan teknis di bidang yang sedang kamu tekuni. Mempunyai pengetahuan yang cukup banyak, maka kamu tentu akan lebih mudah dalam mengatasi masalah yang kamu hadapi. Ada beberapa cara yang bisa dicoba, yaitu misalnya mengikuti tren di bidang yang kamu pilih dan kursus-kursus tambahan yang terus memperdalam keahlian dan pengetahuan. Selain itu, kamu juga bisa meningkatkan kemampuan tersebut dengan aktif berdiskusi dan mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Dengan begitu, kamu tidak harus merasakan kegagalan yang sama dengan mereka yang menemukan solusi yang efektif. Lalu, cara yang kedua yaitu latihan menyelesaikan masalah. Setelah memperbaiki pola pikir, kamu juga harus rutin berlatih untuk memaksimalkan kemampuanmu dalam penyelesaian masalah. Caranya yaitu dengan membaca buku-buku praktik profesional atau mencari beberapa skenario kasus problem solving secara online. Berlatihlah untuk menyelesaikan kasus, terutama yang masih berhubungan dengan profesi atau mungkin tempat kerjamu. Kemudian, tentukan solusi seperti apa yang paling tepat. Contoh, kasus problem solving misalnya. Bagaimana kita mempertahankan IPK di tengah kegiatan kuliah yang sangat menyita waktu? Lalu, atau jika di perusahaan. Contoh kasusnya yaitu bagaimana mengatasi klien yang banyak permintaan. Lalu, cara ketiga untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yaitu ubah pola pikir. Untuk dapat meningkatkan keahlian dalam problem solving, ubahlah pola pikir yang kamu miliki. Pandanglah bahwa masalah bukanlah suatu beban, melainkan tantangan yang diperlukan untuk dapat bertumbuh. Dengan begitu, kamu tidak akan merasakan stres dalam menghadapi masalah dan lebih mudah menganalisa dan menemukan solusi yang tepat. Lalu, cara yang keempat yaitu gunakan metode mind mapping. Berlatihlah menggunakan metode mind mapping dalam menangani suatu masalah. Metode ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan bagian-bagian berbagai informasi yang kamu miliki sehingga dengan mudah kamu dapat mengerti inti permasalahannya. Mind map juga sangat bagus untuk merangsang otak, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, membantu memfokuskan pikiran, dan membantumu menemukan beragam ide. Lalu, cara yang kelima yaitu lihat bagaimana strategi orang lain menyelesaikan masalah. Dalam keseharian, cobalah perhatikan rekan dalam menyelesaikan masalah. Jika perlu, kamu bisa bertanya pengalaman dengan senior kamu. Pada umumnya, seorang senior akan memiliki pengalaman dan kemampuan problem solving yang baik pula. Sehingga, kamu dapat menjadikan inspirasi dan juga informasi bagi kamu. Lalu, cara yang keenam, yaitu bermain game asal otak. Di dalam waktu senggang, tidak ada salahnya kamu bermain game yang mengasah otak. Bermain game asal otak juga dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan dalam problem solving. Contoh game asal otak yang bisa kamu coba seperti Sudoku, Rubik's Cube, Catur, atau game-game yang lainnya. Lalu, cara yang ketujuh untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yaitu fokuslah pada solusi. Jika kamu mendapat suatu masalah, jangan biarkan pikiranmu terjebak ke dalam masalah yang ada. Ketika kamu hanya fokus pada masalah tersebut, kamu akan memberi rangsangan negatif pada otak dan dapat menimbulkan emosi negatif yang nantinya
dapat menghambatmu dalam menemukan solusi. Jadi, ubahlah caramu dalam menyikapi masalah tersebut dengan tidak panik. Tetap tenang, analisislah masalah yang ada, dan fokuskan pikiran pada solusi yang tepat. Lalu, cara ke-8 yaitu tingkatkan kemampuan komunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan problem solving, sangat penting untuk melatih kemampuan komunikasi kamu sendiri. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik akan sangat diperlukan dalam menangani masalah, terutama bila melibatkan orang lain. Demikianlah presentasi saya tentang problem solving. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.